Assalamualaikum, salam literasi. Jumpa lagi dengan saya Bu Irma dari SMPN 2 Katapang. Hari ini saya akan mereview buku dengan judul Ibu Pemimpin Para Pemimpin. Ini dia bukunya, yang ditulis oleh Dr. Basalim Tualeka MSI, diterbitkan PT Obasa atau LX Media Puputindo, tahun terbit 2012, jumlah halamannya 214, dan nomor ISBN-nya 9786020029429. Saya akan mereview buku ini menggunakan metode AIH. Metode AIH ialah metode alasan, isi, dan hikmah. Adapun alasan saya memilih buku ini karena judul dan temanya sangat kuat dalam mengangkat derajat seorang ibu. Sebagai seorang wanita dan pendidik, saya ingin mendalami bagaimana peran domestik seorang ibu sebenarnya, yang memiliki dampak strategis yang luar biasa besar dalam mencetak karakter generasi pemimpin masa depan. Adapun isi dari buku ini mengupas tuntas tentang hakikat kepemimpinan yang berakar dari kasih sayang, ketegasan, dan keikhlasan seorang ibu. Di dalamnya dibahas bagaimana kecerdasan emosional dan spiritual yang ditanamkan ibu sejak dini akan menjadi pondasi utama lahirnya tokoh-tokoh hebat di dunia. Kemudian hikmah yang bisa kita ambil dari buku ini adalah menjadi pemimpin tidak selalu harus berada di panggung publik atau memiliki jabatan formal. Peran seorang ibu dalam mendidik anak di rumah adalah bentuk kepemimpinan yang paling visioner, karena lewat tangan ibulah hitam putihnya masa depan sebuah generasi ditentukan. Berikut review buku yang bisa saya sampaikan hari ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Perkenalkan, nama saya Astrid Natasha dari SMPN 2 Katapang. Di kesempatan kali ini, saya akan mereview buku yang berjudulkan Karena di Negeri Kiwi, yang ditulis oleh Rosemary Kesauli, diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama, tahun terbit 2005, jumlah halaman 192, ISBN 9789792212716. Alasan aku pilih buku ini karena label juara lomba novel Teen Lead Writer pada sampulnya membuat saya penasaran dengan kualitas jalinan ceritanya. Selain itu, latar belakang di cerita ini, Selasih Baru atau Selandia Baru, membuat saya sangat tertarik membaca kisah petualangan remaja di sana. Isi buku ini mengisahkan tentang perjalanan hidup, adaptasi, dan pencarian jati diri seorang remaja bernama Kana di Selandia Baru, di tengah latar pemandangan kota Auckland dan kapal-kapal layar yang indah. Kana harus menghadapi berbagai konflik khas remaja, persahabatan baru, serta tantangan perbedaan budaya yang mendewasakan dirinya. Hikmah atau pesan moral dari buku ini adalah keluar dari zona nyaman dan tinggal di tempat yang baru memang tidak mudah. Namun, tantangan dan benturan budaya itulah yang sebenarnya membentuk kita menjadi pribadi yang lebih baik, mandiri, berani, serta dewasa dan menghadapi keputusan sendiri. Nah, sekian review buku dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Perkenalkan, nama saya Hardi dari SMP 2 Katapang. Saya akan mereview buku yang berjudul Indahnya Pelangi di Negeri Kanguru. Penulis daerah Adia Lisyorini, penerbit Pustaka Media Guru, tahun terbit 2017, jumlah halaman 98 halaman. Nomor ISBN 9786024460088. Menggunakan metode AIH. Alasan saya memilih buku ini adalah karena saya sangat tertarik dengan benua Australia. Dari judulnya yang menyebutkan negeri kanguru, saya penasaran ingin mengetahui bagaimana keindahan alam, budaya, dan pengalaman seru yang dialami langsung oleh penulis selama berada di sana. Buku ini menceritakan catatan perjalanan penuh warna mengenai keindahan alam, budaya, serta dinamika kehidupan sosial di Australia. Pembaca diajak mengenal tempat-tempat yang menarik, kebiasaan masyarakat lokal, hingga pelajaran berharga tentang bagaimana cara beradaptasi di negeri orang yang memiliki latar belakang budaya yang berbeda. Setelah membaca buku ini membuat saya sadar bahwa dunia ini itu sangat luas dan penuh dengan keberagaman. Perbedaan budaya bukanlah pembatas, melainkan seperti
seperti pelangi yang memperindah kehidupan jika kita mau saling menghormati dan belajar memahaminya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Halo semuanya, salam literasi. Kenalin, nama aku Kera Nahla dari SMP Negeri 2 Ketapang. Aku mau mereview sebuah buku yang berjudul Gerbang Dialog Danur karya Karissa Saraswati. Buku ini diterbitkan oleh Bukunet pada tahun 2015 dan memiliki ISBN 9786022201500. Aku bakal mereview buku ini dengan metode AIH. Alasan, isi, dan hikmah. Alasan kenapa aku pilih buku ini ialah karena ia salah satu karya dari penulis favorit aku yaitu Karissa Saraswati. Buku ini juga punya genre favorit aku yaitu horor dan komedi. Isi dari buku ini. Buku ini singkatnya menceritakan tentang Risa yang memiliki kekuatan khusus yaitu indigo. Nah, Risa sendiri berteman dengan 5 anak kolonial Belanda yang mati dengan kisahnya masing-masing. Buku ini juga mengajarkan kita sifat kekeluargaan dan sifat untuk saling menyayangi satu sama lain. Hikmah yang bisa kita dapat dari buku ini ialah untuk tidak menilai seseorang dari penampilannya, karena setiap orang memiliki penderitaan dan kisahnya masing-masing. Sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Perkenalkan, nama saya Novel Afiftian dari SMPN 2 Ketapang. Di kesempatan kali ini, saya ingin mereview buku dengan judul Perfect Ten, penulis Dani Faizal, penerbit Bukunet, tahun terbit 2017, dan jumlah halaman 244 halaman, dengan ISBN 978 602 220 2134. Alasan memilih buku ini karena judulnya yang menarik, yaitu Perfect Ten, serta ilustrasi sampulnya yang khas remaja banget. Selain itu, saya penasaran banget dengan jalinan cerita bertema persahabatan, impian, dan dinamika kehidupan remaja sekolah yang penuh warna di dalamnya. Buku ini mengisahkan tentang perjalanan kehidupan remaja, ambisi, persahabatan, dan bagaimana mereka menghadapi standar kesempurnaan, yaitu angka 10, di lingkungan sekitarnya. Tokoh-tokoh di dalam novel ini harus berjuang melalui berbagai konflik emosional, persaingan, dan belajar menerima kekurangan diri demi menemukan arti kebahagiaan yang sesungguhnya. Hikmah yang saya dapat dari buku ini adalah bahwa kesempurnaan yang hakiki bukanlah dinilai dari angka atau pandangan orang lain, melainkan bagaimana kita bisa berdamai dengan kekurangan diri sendiri, tetap jujur dalam melangkah, serta menghargai proses perjuangan bersama sahabat. Segitu saja review buku dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.